seluruh kader Partai Gerindra meminta agar Partai Gerindra dalam pemilihan umum Presiden 2029 yang akan datang kembali mencalonkan Haji Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Prabowo. Pilpresnya masih jauh, tapi obrolan politiknya sudah mulai riuh. Baru berapa bulan Presiden Prabowo jadi RI1, sudah ada partai politik mau bersekutu. Sokongan partai politik inilah yang membuat Presiden Prabowo Subianto meluruskan kembali prioritasnya, yakni menepati janji kampanye. Ia melarang kadernya meneriakan 2 periode. Bahkan ia berjanji tak akan nyapres lagi kalau targetnya tak terrealisasi. Kita kupas apa makna pernyataan Presiden ini. Bersama saya, Cindy Permadi. Inilah ulasan Istana. Presiden Prabowo Subianto sadar betul akan usia pemerintahan yang masih muda. Prabowo pun mengukuhkan komitmennya bekerja maksimal memenuhi janji kampanye sebelum bicara Pilpres 4 tahun mendatang. Tak mau pecah fokus, ia minta kadernya tak menyerukan 2 periode. Kata Prabowo, yang bisa menentukan apakah Prabowo maju 2 periode atau tidak, ya hanya Tuhan dan Prabowo sendiri. Tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden di Indonesia. Dari kacamata politik, pernyataan Presiden bisa dilihat sebagai bantahan atas tudingan ambisi politiknya di pemilu 2029. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno menilai, melalui penegasannya, Prabowo ingin membangun kesan serius dalam memimpin pemerintahan. Ya, saya kira memang ini adalah satu statement politik yang cukup diplomatis. Tentu untuk menghindari agar tidak ada tuduhan-tuduhan bahwa Prabowo itu punya ambisi untuk kembali menjadi calon presiden untuk yang kedua kalinya. Kesan yang ingin disampaikan itu adalah bahwa saat ini Prabowo Subianto memaksimalkan seluruh energi dan kemampuannya adalah hanya untuk bekerja untuk rakyat. Jadi sementara politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera memandang pernyataan Prabowo sebagai peringatan bagi kabinetnya agar konsentrasi bekerja. Pasalnya, masih terlalu pagi untuk bahas pemilu. Politisi partai berlambang banteng ini bilang, Prabowo masih perlu berkonsolidasi dengan koalisinya untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Ya, tentu ini juga warning buat terutama di kabinetnya bahwa mereka perlu bekerja lebih serius sehingga dengan demikian pemerintahan Presiden Prabowo itu bisa berjalan sukses tentunya. Yang saya perhatikan di sini adalah Pak Prabowo masih banyak harus melakukan konsolidasi ke dalam, sehingga belum kelihatan jelas betul ukuran keberhasilan daripada pemerintahan ini gitu. Jadi saya kira ya perlu waktu untuk kemudian ya belum melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap kabinetnya sendiri gitu. Meski Prabowo sudah menolak deklarasi dini menuju Pilpres 2029, namun Partai Gerindra teguh akan tetap mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden di pemilu mendatang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memuji sikap Prabowo ini sebagai bentuk kerendahan hati. Tapi tentu saja sebagai orang yang kita calonkan sebagai ketua Dewan Pembina, beliau rendah hati, beliau anda pasor, beliau menghargai keinginan kader, termasuk kemarin Tunas Indonesia Raya yang merupakan sayap partai
beliau menghargai, akan tetapi beliau ingin agar pemerintahan yang belum setahun ini diberi kesempatan untuk membuktikan semua janji kampanyenya agar beliau bisa berkonsentrasi menjalankan itu, dan kami menghargai itu. Partai Gerindra dari awal sudah pasti bahwa keputusan Kongres kita minta Pak Prabowo untuk bisa maju dan dicalonkan oleh Partai Gerindra dalam Pilpres 2021. Itu keputusan Kongres. Partai Keadilan Sejahtera menganggap sikap Partai Gerindra sebagai keputusan yang sah-sah saja. Yang pasti, sebagai rekan satu koalisi, PKS jamin akan turut menyukseskan pemerintahan Prabowo. Sebagai ketua umum dan pembina Partai Gerindra ya sah-sah saja ya, beliau dicalonkan kembali gitu ya. Nah, kalau dari PKS tentu kita sebagai partai koalisi ya kita ingin sukseskan dulu pemerintahan Bapak Prabowo ini. Karena kita ada di koalisi, kita ingin pemerintahan Pak Prabowo ini sukses, menyelesaikan janji-janji kampanyenya, sehingga bukan hanya Partai Gerindra nanti, bahkan mungkin rakyat Indonesia juga akan mendorong Pak Prabowo untuk maju kembali. Partai politik masih punya 4 tahun lebih untuk menggodok formula menuju Pilpres 2029. Pemerintah dan partai politik sebaiknya fokus pada segudang PR yang harus dirampungkan, bukan dikesampingkan. Para elit negara tidak boleh lupa ada nasib 281 juta penduduk yang dipertaruhkan. Dan ingat bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Cindy Permadi, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.